Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu, Bapak yang sahibul hajah dan mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada siang hari ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya salah serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan tersyiarnya ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang mencari ilmu. Saya akan menyampaikan sedikit yang ada di kitab Al-Ala. Pasti tahu kan yang ada di kitab Al-Ala? Ya, gini. Ala tanalul ilma illa bisitati sa'udbi ka'an majmu'iha fi bayani dukain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tulid zamani. Nah, di situ itu kan ada beberapa syarat-syarat untuk kita mencari ilmu. Yang pertama itu dukain, yaitu apa? Apakah ada yang tahu gitu? Dukain yaitu cerdas atau berakal. Jadi kalau kita mau mencari ilmu, pastinya kita harus berakal. Jadi kita agar kita itu bisa berpikir tentang pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh ustadz atau ustadzah kita. Yang kedua itu wahirsin. Wahirsin itu ada yang tahu lagi, yaitu semangat dalam mencari ilmu ya. Jadi kita kalau mencari ilmu itu harus semangat. Masa nggak semangat? Kalau kita semangat pastinya kalau mau belajar kita itu semangat. Terus biar kita kalau mencari ilmu, mendengarkan guru itu punya semangat buat belajar, buat mencari ilmu gitu. Jadi kita kalau mencari ilmu itu harus semangat. Oke. Lalu yang ketiga itu wastibarin. Wastibarin itu bersabar ya. Jadi kalau kita mencari ilmu itu harus sabar, karena pastinya itu kalau kita mencari ilmu pasti ada malasnya. Namanya juga manusia pasti punya malas dong, ya kan ya. Kalau kita punya kesabaran kan, kalau kita mencari ilmu itu pasti kan kadang ada yang sehari full itu sekolah, ada yang ngaji. Dan itu kita juga harus punya hati yang sabar untuk mendengarkan ustazah kita, mendengarkan pelajaran yang akan kita cari. Jadi kita harus sabar untuk mencari ilmu yang mau kita cari. Langsung yang keempat itu wabul ghatin. Wabul ghatin itu apa? Wabul ghatin itu, ayo ada yang tahu? Ada yang tahu wabul ghatin? Yang keempat ini ada yang tahu? Wabul ghatin itu biaya. Jadi kalau kita mau ke madrasah, mau ke pondok, mau ke manapun itu, untuk kita mencari ilmu ke kampus, ke TPQ atau dimana, kalau kita mencari ilmu pasti ada biayanya. Meskipun itu sedikit, meskipun itu banyak, pasti ada biayanya. Kalau biasanya di kuliah kan
beasiswa itu juga ada biayanya. Kita dikasih kalau kita tetap bayar. Jadi kalau kita mau mencari ilmu itu butuh biaya. Karena masa mencari ilmu cuma-cuma, kan itu buat diri kita sendiri. Jadi kalau kita mencari ilmu itu ada biayanya. Lalu kelima itu wa irsadi ustadin. Wa irsadi ustadin. Ayo, ada yang tahu lagi? Wa irsadi ustadin itu ada gurunya. Oke. Ada ustaz-ustaznya. Pasti dong kalau kita mencari ilmu itu pasti ada gurunya, pasti itu. Kalau nggak ada gurunya, kita dapat ilmu dari mana? Pasti ada dong. Dari nabi, para sahabat, lalu turun ke ulama-ulama, lalu turun ke turun ke guru-guru kita. Jadi yang kelima yaitu irsadil ustadi. Jadi kita itu ada gurunya. Jadi kalau kita mencari ilmu pasti ada gurunya dong. Masa enggak, kita dapat ilmu dari mana? Beda lagi kalau nabi-nabi dapat ilmu itu langsung dari Allah. Kalau kita kan orang biasa, belum jadi orang pilihan. Jadi kita dari guru-guru kita aja udah alhamdulillah ada gurunya. Kadang kan ada orang yang belum bisa sekolah karena nggak ada biayanya. Ya tadi yang nomor 4 itu juga penting. Kalau kadang kan ada orang miskin yang belum bisa sekolah gitu. Tapi kalau kita punya ilmu, kalau bisa itu kasih ke orang yang mau. Jadi kalau kita punya ilmu itu harus harus dikasih, kalau bisa itu dikasihkan biar bisa menambah ilmu orang itu tadi. Biar ilmu kita itu bermanfaat. Kalau dikasih orang itu namanya ilmu kita itu bermanfaat bagi orang. Jadi kalau punya ilmu harus diamalkan, ya beramal. Kalau punya ilmu harus diamalkan, biar bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Lalu yang keenam itu watuli zamani, lamanya waktu ya. Maksudnya lamanya waktu itu ya waktu untuk kita mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu 1-2 tahun itu orang yang wow gitu. Kalau 1 tahun 2 tahun kalau udah pintar, udah bisa nilai, oh my god, itu pasti udah wow banget sih orang. Jadi kita harus punya waktu yang lama. Kadang kalau orang mondok ya, saya sendiri yang mondok, saya kata kiai saya itu mencari ilmu itu nggak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih sedikit ilmunya, belum banyak. Jadi kalau bisa ya mencari ilmu itu 10 tahun ke atas, insya Allah sudah cukup ilmu kita untuk terjun ke masyarakat. Kalau ya pokoknya lamanya waktu, nggak bisa cukup 1 tahun 2 tahun, nggak cukup, insya Allah nggak cukup. Jadi kita harus punya lamanya waktu. Jadi kita ya itu tadi yang nomor 2 ya, kita itu harus sabar. Nomor 3 maaf ya salah. Nomor 3 itu harus punya sabar, yaitu sabar dan lamanya waktu itu. Jadi kita dengan lamanya waktu itu kita bisa memperluas ilmu kita, bisa mencari ilmu dimanapun itu. Jadi gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mencari ilmu. Karena jadi jangan sia-siakan waktu kalian untuk mencari ilmu. Jadi sekarang itu nggak ada telat-telatan untuk mencari ilmu. Jadi carilah ilmu yang seluas-luasnya agar kalian itu memiliki wawasan, memiliki untuk kita bawa, untuk kita ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Apalagi kita bakal jadi ibu bapak. Nanti kalau ditanya oleh
bisa kita jawab kalau mereka tanya, jadi nggak kesusahan. Jadi carilah ilmu di waktu yang lama, jangan cepet-cepet ya. Apalagi kalau tadi pondok pasti banyak banget yang kita pelajari kan ya. Ya, jadi kita harus ya itu 6 tadi yang ditulis di kitab itu. Itu tadi apa? Yang nomor 1 apa tadi? Cerdas. Terus nomor 2 semangat mencari ilmu. Nomor 3 apa? Nomor 3 apa tadi? Sabar. Nomor 4 biaya. Lalu nomor 5 ada gurunya. Nomor 6 apa? Nomor 6 ini terakhir yang baru saya sampaikan tadi apa? Namanya waktu ya. Dulu, ya nggak dulu sih. Ya saya juga sekarang masih mencari ilmu. Memang mencari ilmu juga harus ada niat, pokoknya yang sungguh-sungguh gitu. Karena ilmu itu dibutuhkan buat kita, ilmu itu harus banget kita cari, itu harus banget gitu. Jadi kita tuh pokoknya harus mencari ilmu. Kita hidup kalau nggak ada ilmunya itu buat apa? Kalau kita punya ilmu kan kita bisa menjalani satu persatu apa perintah Allah itu. Kalau kita nggak punya ilmu, masa kita bisa sholat, tahu niat sholat, rukun sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, gimana berwudu, yang membatalkan wudu, yang membatalkan sholat dan lain-lainnya. Kita nggak bakal tahu kalau kita nggak cari ilmu itu. Terus kayak ilmu pendidikan juga, itu juga kan namanya waktu. Jadi kita itu harus mencari ilmu ya, biar hidup kita itu berguna bagi nusa dan bangsa. Kita hidup ini buat apa tuh? Buat cari ilmu agar kita bisa menjalani perintah-perintah Allah, biar kita nikmat di dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk ibu-ibu, bapak